wabarakatuh. Apa kabar pemirsa? Anda yang ada di rumah maupun dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan saya Aulia Rahman Guru dalam kelas Bintang Mandiri Surabaya. Baik, semoga Anda di rumah dalam keadaan sehat walafiat sehingga bisa bersama-sama menyimak apa yang akan saya sampaikan hari ini dan Anda dapat melakukan mempraktekkan di rumah sehingga kita bisa mencapai apa yang kita targetkan pada hari ini. Sekali lagi saya ingin menyapa Anda yang mungkin hari ini merupakan hari bahagia buat Anda. Saya ucapkan selamat berbahagia karena dengan kita berbahagia kita bisa mendapatkan kebahagiaan pula pada orang lain. Baik, pada hari ini pemirsa yang sehat dan dirahmati Allah, kita akan membahas tentang pendampingan anak-anak menjelang ujian. Sebagai orang tua, kita wajib yang namanya mendampingi putra-putri kita dimanapun dan kapanpun dia membutuhkan kita. Dan saat ini, waktunya akan menjelang ujian, baik itu ujian semester maupun ujian nasional. Orang tua selayaknya mampu mendampingi putra-putrinya sehingga orang tua juga dapat menikmati sebagai fungsi orang tua dan anak juga bisa menikmati peran orang tua di sampingnya. Sehingga nanti anak bisa mencapai sebuah target yang diinginkan oleh anak itu sendiri dan diinginkan oleh orang tua. Baik, dalam menjelang ujian nasional maupun ujian semester, biasanya anak sibuk dengan belajar, apalagi orang tuanya sibuk untuk mengingatkan, belum lagi sibuk untuk memahaminya. Bagaimana yang jelas? Baik, sebelum saya melangkah terlalu lebih jauh lagi, saya sarankan kepada Anda yang mungkin saat ini sedang menyimak tayangan ini melalui YouTube. Nah, saya sarankan mengecek sekali lagi koneksi agar tidak terputus-putus, atau mungkin lebih efektif lagi tayangan ini Anda bisa download terlebih dahulu. Baik, pemirsa, mendampingi anak sesaat akan ujian merupakan sebuah bukti, salah satu bukti sayang kita kepada anak kita. Kenapa? Karena banyak sekali orang tua yang mungkin memasang target untuk anak, nilai ujian maupun nilai rapor dan lain-lainnya. Sedangkan orang tua itu sendiri terlalu asik dengan kesibukan kerjanya. Nah, sebaiknya kita sebagai orang tua bagaimana? Sebaiknya kita sebagai orang tua tetap mendampingi anak kita selama anak kita menjelang ujian, kemudian anak kita saat ujian dan selesai ujian. Apapun hasilnya itu merupakan dampak. Apapun hasilnya itu merupakan sebuah dampak. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas 3 hal terlebih dahulu dan selanjutnya akan saya sampaikan di pertemuan selanjutnya. Yang pertama, ketika kita akan mendampingi anak menjelang ujian, kita harus melakukan pendekatan kepada anak. Mengapa kita melakukan pendekatan kepada anak? Padahal kita sudah dekat. Maksud saya di sini adalah kita mendalami lebih jauh apa yang sedang saat ini anak rasakan, apa yang sedang saat ini anak butuhkan. Nah, di situ akan mencapai sebuah penemuan masalah. Nah, apabila kita tidak mempunyai sebuah problem, apabila kita fine, it's okay, kita bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Namun, apabila di dalam pendekatan ini kita menemukan sebuah permasalahan, ya pastinya permasalahan itu akan terbagi menjadi 2. Yang pertama, permasalahan yang berkaitan dengan yang kedua, permasalahan tentang jiwa anak, dan yang kedua tentang kognitif anak. Tentang jiwa anak kita sangat butuh
mengetahuinya. Kalau kita tidak mendekati, bagaimana kita bisa tahu anak kita saat ini sedang mengalami apa, anak kita saat ini sedang membutuhkan apa? Nah, kita harus mendekatinya. Apakah dia ada permasalahan dengan sekolahnya, dengan gurunya, dengan temannya? Nah, kita harus dekati itu. Nah, apabila secara kejiwaan kita sudah mengeksplor pada diri anak kita juga bisa mengeksplor kognitif anak kita. Seperti apa sih selama beberapa bulan ini, selama beberapa minggu ini anak kita mengikuti pelajaran di sekolah? Apakah dalam mata pelajaran matematika ada beberapa materi yang tidak dipisahi? Ataukah dalam pelajaran bahasa Inggris ada beberapa materi yang anak kita kuasai? Nah, itu kita harus ketahui. Kenapa? Bagaimana Anda bisa menjadikan ujian ini menjadi sebuah ujian bagi dia dan bisa lulus dengan baik, bisa mencapai nilai yang dia inginkan? Apabila kognitifnya, apabila pengetahuan tidak dikuasai, orang tua wajib tahu tentang itu. Nah, setelah kita mengetahui bagaimana problem anak kita, ya, jadi kedua ini kita lakukan yang namanya pendampingan. Nah, pendampingan ini sebuah solusi menurut saya. Poin satu, poin kedua, pendampingan. Ya, ketika kita mengetahui anak kita kurangnya di mana, permasalahannya di mana, anak saya ternyata berusaha dengan saya, dengan bapaknya, dengan adiknya, dengan temannya, dengan gurunya. Kita lakukan pendampingan. Kita harus menyelesaikan masalah. Nah, seperti itu maksud saya. Jadi pendampingan ini merupakan sebuah solusi yang kita tawarkan kepada anak kita tentang penyelesaian masalahnya. Nah, mungkin cara berpikir kalau kita mempunyai masalah dalam pelajaran matematika berkaitan dengan IPA maupun yang lainnya, kita tawarkan kepada kita. Jadi gimana, bahas gimana, mau temani saat belajar. Apabila kita mungkin merasa, waduh, Aulia, bagaimana saya bisa menemani saya kalau belajar malam capek, tidur belum lagi nanti anaknya ketika saja dia tidak bisa seharusnya. Wow, jangan marah. Nah, kalau Anda termasuk orang yang sibuk, Anda yang termasuk pekerja, ya, yang mungkin di rumah susah waktunya ini hanya capek seperti itu. Anda sudah mencari solusi. Bagaimana itu kita mencari pendamping bagi anak kita dalam belajar, melalui bimbingan belajar yang menawarkan, ya, pendampingan belajar buat anak-anak kita. Kita tawarkan kepada anak kita dan kita ajak mereka jalan-jalan mencari bimbingan belajar yang cocok bagi dia. Bukan bagi kita, ya, bagi dia, bagi anak kita. Baik. Nah, setelah seperti itu kita berikan sebuah solusi, dan yang ketiga yang hari ini saya sampaikan adalah kita berikan sebuah motivasi buat anak kita. Motivasi ini bukan jalan terakhir. Motivasi ini sebagai pengunci saja, ya. Setelah kita mencari sebuah permasalahannya, kemudian kita melakukan sebuah solusi dan kita memotivasi agar anak kita tetap mau melakukan solusi yang kita tawarkan. Anak kita tetap berjalan pada jalan yang benar, tidak melenceng kembali, tidak berlewat lagi, tapi tetap jalannya sesuai yang kita rencanakan dalam melakukan pendampingan untuk mereka ini. Baik, pemirsa yang ada di rumah yang ada di manapun Anda berada, 3 poin penting yang saya sampaikan hari ini adalah pendekatan untuk mengetahui sejauh mana kemampuan anak kita, baik dari kejiwaannya, psikis, dan kognitifnya. Dan yang kedua adalah pendampingan, pemberian solusi kita kepada anak kita tentang permasalahan yang kita temukan. Dan yang ketiga, motivasi anak kita agar anak kita terkunci dalam jalan yang lurus, yang benar, yang telah kita berikan kepada mereka sebagai solusi dari permasalahannya. Pemirsa, Anda bisa menyimak tayangan dari Bintang Maghrib Surabaya melalui YouTube maupun tayangan yang lain, dan Anda juga bisa membaca, mendapatkan panduan-panduan untuk mendidik anak-anak Anda agar menjadi anak yang
soleha, berarti anak yang juara, anak yang bintang. Dengan tentu saja, insya Allah ada beberapa poin penting yang saya sampaikan dalam buku ini. Buku Parenting on Air, Anda bisa mendapatkannya melalui Bintang Mandiri Surabaya, maupun Anda bisa mengunjungi blog saya di www.auliamanfaatguru.blogspot.com. Saya ulang, di www.auliamanfaatguru.blogspot.com. Anda juga bisa berkonsultasi via Yahoo Messenger, via Facebook, dan via Twitter di Aulia Rahman Pak Guru, ya, di Aulia Rahman Pak Guru @yahoo.co.id. Saya ulang, konsultasi via IM, Yahoo Messenger, Facebook, dan Twitter. Anda bisa mengunjungi Aulia Rahman Pak Guru @yahoo.co.id. Anda juga bisa konsultasi melalui BBM di PIN BBM 7669 CE Charlie Elang 14, di PIN BBM di 7669 CE Charlie Elang 14. Saya tunggu partisipasi Anda memiliki sebuah permasalahan, pertanyaan, silakan Anda tanyakan, akan kami bahas dan akan kami kemukakan dalam materi Bintang Mandiri Surabaya berikutnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata dari saya, dan akhirnya saya undur diri. Sampai jumpa. Selamat bahagia untuk keluarga Anda. Mari kita praktekkan apa yang telah kita ketahui pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.